mungkin untuk ikut terlibat di Sirkus Concerto ini, apa yang terbayang oleh BCL? Oke, jadi sebenarnya gini, aku kan punya Blossom Intimate Concert yang kemarin udah tahun lalu kita bikin di Singapura dan awal tahun ini kita bikin di Malaysia di Kuala Lumpur. Terus aku pengen bisa bawa itu di negaraku sendiri gitu, di Indonesia. Gimana caranya ya? Terus ngobrol-ngobrol lah sama Dino. Kira-kira kalau kita mau bikin Blossom nih kayak gimana ya? Kira-kira di Indonesia, di Jakarta kita mau bikin kayak gimana? Dan Dino kebetulan punya Sirkus Concerto. Nah aku merasa kayaknya untuk hometown sendiri ya, untuk Indonesia sendiri aku mesti menampilkan sesuatu yang kayak lebih wow lagi dari apa yang udah ada di Singapura dan di Malaysia kemarin gitu. Gimana caranya adalah dengan enhance gitu, dengan kita nggak cuma dengan lagu-lagu aja, nggak cuma dengan musik aja, tapi juga dengan atraksi yang mungkin penonton itu belum pernah lihat sebelumnya. Apalagi akunya juga, Dino maunya kan juga terlibat ya Dino ya. Jadi harus beratraksi dan segala macam. Jadi buat aku, for me, myself, Blossom ini sendiri kan bercerita mengenai hidupnya si BCL ini sendiri gitu. Jadi bagaimana storytelling itu bisa terjadi lewat lagu-lagu, apalagi sekarang secara visual dan atraksi pasti akan menjadi sebuah tontonan yang mungkin bisa menghibur, tidak hanya dari soundnya doang, tapi dari visualnya. Dan visual itu bukan hanya sekedar LED di belakang gitu, tapi emang real performer, ada banyak sekali nanti yang akan terlibat dalam si Blossom Sirkus Concerto ini sendiri. Jadi kalau aku awalnya ya dari situ, dari ngobrol-ngobrol sama Dino karena pengen bikin Blossom di Indonesia, tapi bagaimana caranya membuat ini lebih menarik lagi, lebih apa ya, lebih berbeda, belum pernah dilakukan sebelumnya, dan sekaligus di sini juga men-challenge diri aku sendiri, keberanian aku sampai mana ya kira-kira nih ya untuk melakukan hal yang baru seperti ini. Waktu dikasih tahu bentuknya ini adalah perpaduan antara musik, illusion dan juga attraction, apa yang terlintas pertama kali? Yang terlintas gini, berani apa enggak ya? Okay. Gitu. Berani apa enggak, dan bisakah kisah perjalanan si BCL yang kita rangkum dalam Blossom ini sejalan dengan konsep si Sirkus Concerto ini sendiri gitu. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, kayaknya ini bisa menjadi sesuatu yang amat sangat menarik untuk ditonton dan didengarkan oleh orang nanti. Dan kita kan pasti kalau melihat sesuatu pengen ada element of surprise. Itu yang akan menjadi memorable buat orang yang nonton. Karena aku yakin mungkin penonton aku nanti di Sirkus Concerto ini, Blossom ini, mungkin udah datang ke Singapura waktu itu untuk nonton, mungkin udah datang ke Malaysia untuk nonton. Tapi gimana kita bikin di Jakarta ini ada elemen of surprise-nya, ada sesuatu yang wow, ada sesuatu yang baru lagi nih di Blossom ini sendiri. Nah, kita pengen tanya juga nih ke Mas Hamadan nih, atraksinya cuman sampai diterbangin pelan-pelan aja deh gitu misalnya. Saya wakilin Enggak ada. Oh, jadi ini belum ketemu jalan tengahnya nih, belum ketemu kesepakatannya Jadi nih. gini, kalau nyali sih ya namanya juga Aries ya. Jadi kalau dikasih tantangan kayaknya pengen ayo gitu kan. Tapi tentunya kita masih punya beberapa rencana-rencana backup yang kalau misalnya ya tergantung kapabilitas ya, kita masih nyiapin fisik juga ya. Kalau ini kan benar-benar gak cuma dari vokal tapi fisik. Aku sih pengennya apa yang ditawarkan, apa yang di offer, hayu. Kapan lagi bisa punya kesempatan seperti ini, menggabungkan antara si Blossom dengan Sirkus Concerto, dan kita kan mau menyajikan yang terbaik ya buat penonton, apalagi di kampung halaman sendiri di Indonesia gitu. Jadi aku sih hayu. Aku sih hayu ya. Mungkin latihan dulu naik flying fox, cobain itu di objek-objek wisata tuh kan. Jadi, banyak tuh. Jadi challenge-nya tuh karena aku tuh fobia tinggi ya sebenarnya. Jadi ya mungkin aku meditasi dulu kali ya untuk menenangkan pikiran aku supaya ini bisa lancar semuanya. Nah, bagus sekali. Nih gimana nih Mas Amanda ngelihat semangatnya nanti? Oke, kalau dari riders sih biasanya mungkin Mas Ronald Stephen yang lebih ngerti ya. Cuma kalau misalnya ditanya keperluan untuk mic tertentu atau apapun itu dengan adanya atraksi, aku rasa di luar dari adanya si sirkus ini kan aku juga secara performance kan bukan yang diem aja kan. Emang selama ini kan dengan dancer, dengan lari-lari sana sini. Jadi aku percayakan sama tim aku dan Dino juga untuk pasti akan memberikan sound yang paling enak buat penonton dimanapun.
dimanapun mereka duduk gitu. Jadi kalau dari aku, untuk kenyamanan aku tentunya kita lihat nanti by the time kita bisa sampai ke venue dan kita lihat mungkin ada yang perlu di adjust atau apapun, tapi kalau so far sih kalau dari aku sih enggak, sesuai aja sama kebutuhan show-nya sendiri seperti apa, karena kan walaupun ada atraksi tapi kan tetap yang nyanyi dari sini juga ya gitu ya. Cuma mungkin kalau misalnya diperlukan mic yang langsung ditempel, nggak bisa megang, itu mungkin bisa di-adjust nantinya. Tapi kalau sekarang ini sih jujur aja belum terbayang. Aku sih sebisa mungkin mempercayakan dengan tim yang ada, karena aku tahu mereka amat sangat yang terbaik dan profesional sekali dalam bidangnya masing-masing. Nah, apalagi kan sehari ini ada 2 show ya, jam 4 Iya. sampai dengan jam 8 ya. Benar. Untuk penyanyi wanita kan mungkin agak harus mengatur waktu gitu ya. Bukan lagi. Untuk dandan, rambut ya touch biar up, gak rambut. lepek. Nah, gitu ya. Abis atraksi terus mesti show lagi berikutnya. Kalau itu ya, itu salah satu challenge yang Dino kasih sih waktu itu. Nge, 2 show ya, 1 hari. Hah? Gitu dulu kalau kita jawabnya. Hah? Gimana? Jadi jedanya berapa lama nih? Gitu. Tapi ya balik lagi, it's a challenge, dan menurut aku kadang-kadang aku walaupun show-nya sekali, aku latihan tuh emang berkali-kali gitu. Jadi kita tuh biasanya kalau aku konser, aku tuh run through buat hari itu aja ada, jadi hitung-hitung seperti itulah ya. Jadi kita 2 kali nyanyi dengan konsep yang sama ya, Dino ya sama ya. Tapi mungkin ada sedikit-sedikit surprise yang berbeda di 2 show itu, karena kan penontonnya akan beda. Mungkin aku mesti nyiapin fisik aja sih untuk gimana caranya kita pengen di dua show itu sama primanya. Jangan sampai ada yang less, ada yang more gitu. Pengennya bisa sama, jadi fair buat penontonnya. Yes, betul sekali. Vitamin kalsium harus banyak ya. Apalagi udah umur segini ya. Udah umur segini ya. Oke, Tulen Media ada Lagu sendiri aku baru cross check ya. Sekitar ada 19 lagu. wow, banyak sekali 19 lagu. Lumayan ya, 19 lagu, Oh. 2 show dalam 1 hari. Doakan saya ya teman-teman. Iya. Kencur, jangan lupa ya kencur ya, jangan hangat lagi, ya. biar hangat, lancar semuanya ya. Jadi memang fisik, suara segala macam memang mesti disiapin banget gitu supaya bisa prima on the day. Kalau masalah duet-duetan mungkin kita tanya sama Mas Dino aja ya, gimana? Berarti harus datang Pak. Kalau foto jawabannya. Udah TV ya? Salah Izin satu, sama Mbak Eli ya. salah satu ilusinya. Wah, bisa juga fisiknya nggak ada, tapi ada ilusi di sana. Wah, ide yang menarik juga loh ya. Kita tunggu aja nanti ya. 19 lagu durasi berapa lama sih kira-kira? 1 jam 45 targetnya. Wah, 1 jam, lumayan lama loh. Lama banget tuh 1 jam 45 ya, puas banget pastinya ya. Oke, baiklah. Media lainnya ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Udah terpuaskan? Closing statement ya? Yes. Oke. Tadi udah opening. Udah minta doa berapa kali tuh? Bukan lagi. Yang pasti terima kasih buat teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan bisa membantu pemberitaan untuk kita juga, supaya orang-orang juga tahu nih ide original dari anak bangsa nih, Dino ya, untuk bisa bikin sirkus konserto yang bekerjasama dengan Blossom BCL. Mudah-mudahan kalau dari aku ya, aku sih pengennya orang-orang bisa datang nonton, beli tiketnya ya, dan bisa nantinya bisa mendapatkan sebuah experience yang baru, yang memorable, yang bisa diingat, dan mudah-mudahan memacu juga untuk pelaku-pelaku industri yang lain untuk bikin karya original yang semakin hebat-hebat lagi gitu. Dan message yang aku mau sampaikan di konser Blossom Circus Concerto ini sih sebenarnya bagaimana perjalanan hidup aku yang tidak semuanya ups, banyak downs-nya, tapi bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan hidup yang udah kita jalani ini, tetap punya semangat untuk bisa start over lagi, mulai sesuatu yang baru lagi. Nah, mudah-mudahan message yang itu juga bisa nyampe nanti untuk yang nonton konsernya juga bisa punya harapan baru untuk hidup yang lebih baik ke depan-depannya. Siap, terima kasih ya.